lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Yuk, kita mulai! Hai, namaku Joseph Merrick. Kalian mungkin lebih kenal aku dengan sebutan manusia gajah. Aku lahir di Inggris tahun 1962. Aku punya penyakit langka yang bikin penampilanku beda banget. Tulang-tulangku tumbuhnya nggak biasa. Kulitku jadi tebal dan berbenjol-benjol. Makanya aku dipanggil manusia gajah. Tapi, di balik penampilanku yang mungkin bikin takut, aku punya hati yang baik dan pintar loh. Aku bukan cuma korban, tapi juga orang biasa yang ingin punya teman dan diterima. Sayangnya, hidup Merrick penuh dengan orang jahat dan ketidakadilan. Dia sempat jadi tontonan di sirkus. Bayangin, dia diperlakukan kayak monster cuma buat cari uang. Untungnya ada dokter baik hati, namanya Dr. Frederick Tress, yang melihat Merrick sebagai manusia biasa. Dr. Tress bawa Merrick ke rumah sakit di London, kasih dia tempat tinggal dan perawatan yang layak. Di sana, Merrick bisa hidup lebih baik. Dia belajar baca, nulis, bahkan bikin puisi. Merrick juga punya banyak teman, termasuk artis terkenal, Lily Langtry. Cerita Merrick ini bukan cuma tentang penampilannya yang beda, tapi juga tentang perjuangan melawan diskriminasi, tentang keinginan untuk diterima dan disayangi apa adanya. Merrick meninggal di usia 27 tahun, tapi kisahnya tetap dikenang, mengingatkan kita untuk melihat orang dari hatinya, bukan dari penampilannya. Kalian pernah dengar tentang aku, Julia Pastrana. Aku lahir di Meksiko tahun 1934, dengan kondisi yang sangat langka. Hampir seluruh tubuhku, termasuk wajahku, ditumbuhi rambut hitam lebat. Gak cuma itu, rahangku besar dan gigiku juga gak rata. Karena penampilanku yang beda, aku sering dipanggil wanita berjenggot atau wanita kera. Aku dijual ke sirkus dan dipamerkan ke seluruh dunia. Bayangin, diperlakukan kayak barang tontonan, bukan manusia biasa. Padahal, di balik penampilanku yang aneh, aku adalah wanita yang pintar dan berbakat. Aku bisa nyanyi, menari, bahkan bisa 3 bahasa. Aku juga orangnya ramah dan sopan. Sayangnya, kebaikan hatinya sering disalahgunakan oleh orang-orang yang cuma mau cari untung. Pastrana akhirnya menikah dengan manajernya, Theodore Land, yang sayangnya lebih mentingin uang daripada kebahagiaan Pastrana. Tragisnya, Pastrana meninggal di usia muda setelah melahirkan bayi laki-laki yang juga punya kondisi seperti dirinya. Len, karena serakah, malah memamerkan jasad Pastrana dan bayinya yang diawetkan. Kisah hidup Pastrana memang sedih. Dia adalah korban keserakahan manusia. Tapi di balik itu semua, Pastrana menunjukkan kekuatan dan ketegaran hati yang luar biasa. Dia mengingatkan kita menghargai setiap orang apa adanya, tanpa peduli penampilan mereka. Bab 3, Qingxi dari budak belia menjadi ratu bajak laut. Siapa bilang bajak laut cuma laki-laki? Sejarah mencatat banyak wanita yang juga berani dan tangguh di lautan. Ada loh, bajak laut wanita yang terkenal hebat di lautan, namanya Qingxi. Dia adalah salah satu yang paling ditakuti dan dihormati. Dia lahir di Guangdong, Tiongkok, tahun 1775, sebuah masa yang penuh gejolak dan perubahan. Waktu itu, hidup di sana penuh dengan bahaya dan kekerasan. Banyak orang yang harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Awalnya, dia cuma seorang wanita penghibur di Guangdong. Tapi takdir berkata lain dan mengubah hidupnya secara drastis. Dia dinikahi oleh Zheng Yi, seorang pemimpin bajak takuti. Pernikahan ini membuka jalan baru baginya. Pernikahan mereka bukan cuma soal cinta, tapi juga strategi untuk menguasai lautan. Mereka membentuk aliansi yang kuat. Qingxi bukan wanita yang lemah. Dia menunjukkan keberanian dan kecerdasan yang luar biasa. Dia ikut dalam setiap pertempuran, bahkan terkenal sebagai ahli strategi yang pintar. Taktiknya seringkali mengejutkan musuh. Setelah suaminya meninggal, dia memimpin armada bajak laut dan memperluas kekuasaannya di Laut Tiongkok Selatan. Kepemimpinannya sangat dihormati. Bayangkan, di bawah pimpinannya, lebih dari 300 kapal dan puluhan ribu bajak laut tunduk dan patuh. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Qingxi punya aturan yang ketat dan efektif untuk menjaga kedisiplinan anak buahnya. Dia memastikan semua orang mengikuti perintahnya. Dia juga dikenal adil dan bijaksana dalam memimpin. Keputusannya selalu dipertimbangkan dengan matang. Tapi akhirnya, Qingxi memilih untuk pensiun dari dunia bajak laut. Dia merasa sudah cukup dengan petualangannya. Dia menerima tawaran damai dari pemerintah Tiongkok dan menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang. Ini adalah akhir yang damai untuk seorang pejuang.
Kisah hidup Qingxi menunjukkan kalau kekuatan dan keberanian bukan cuma milik laki-laki. Wanita juga bisa menjadi pemimpin yang hebat. Dia adalah simbol wanita hebat yang legendaris. Namanya akan selalu dikenang dalam sejarah sebagai Ratu Bajak Laut. Bab 4, Grigori Rasputin, manusia suci atau iblis berjubah agama. Grigori Rasputin. Namanya selalu diingat karena penuh kontroversi, misteri, dan intrik politik di Rusia pada awal abad ke-20. Rasputin adalah sosok yang memecah belah, dengan banyak orang yang mengaguminya dan banyak pula yang membencinya. Lahir di Siberia tahun 1869, Rasputin adalah sosok yang misterius. Kehidupan awalnya di desa kecil di Siberia tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akan menjadi tokoh yang begitu berpengaruh. Dia bukan pendeta resmi, tapi lebih dikenal sebagai seorang suci atau tatapa dalam tradisi Kristen Ortodoks Rusia. Kehidupannya sebagai pertapa membuatnya dikenal sebagai orang yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Aku, Rasputin, punya karisma yang kuat dan dianggap punya kemampuan menyembuhkan. Banyak orang datang kepadaku mencari penyembuhan dan nasihat spiritual. Kabar tentang kemampuanku sampai ke telinga Tsar Nicholas Tetuoda dan Tsarina Alexandra, yang saat itu sedang mencari pengobatan untuk putra mereka, Alexei, yang menderita penyakit langka. Mereka sangat putus asa dan berharap aku bisa menyelamatkan putra mereka. Aku berhasil mendapatkan kepercayaan keluarga Tsar dan menjadi orang kepercayaan mereka. Hubunganku dengan keluarga kerajaan semakin erat, dan aku sering dipanggil ke istana untuk memberikan nasihat. Pengaruh Rasputin di keluarga kerajaan semakin kuat, bahkan dia dianggap sebagai penasihat spiritual Tsarina. Tsarina Alexandra sangat mempercayai Rasputin dan sering meminta nasihat darinya. Tapi kehadiran Rasputin justru bikin Rusia nggak tenang. Banyak orang yang merasa terganggu dengan pengaruhnya yang besar di istana. Banyak yang iri dengan kekuasaan Rasputin dan curiga dia punya niat buruk. Mereka melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan sosial. Gaya hidupnya yang penuh pesta dan skandal semakin memperburuk nama baik keluarga Tsar. Rasputin sering terlihat di pesta-pesta mewah, dan rumor tentang perilakunya yang tidak pantas semakin menyebar. Rasputin dianggap sebagai pengacau yang harus disingkirkan. Banyak bangsawan yang merasa bahwa pengaruhnya harus dihentikan demi kebaikan negara. Akhirnya, Rasputin dibunuh dengan kejam oleh sekelompok bangsawan yang takut dengan pengaruhnya terhadap Tsar. Mereka merencanakan pembunuhan dengan sangat hati-hati. Kematiannya penuh dengan konspirasi dan teka-teki. Banyak teori yang berkembang tentang bagaimana dia dibunuh dan siapa yang terlibat. Ada yang bilang dia diracun, ditembak, bahkan ditenggelamkan di sungai Neva. Cerita tentang kematiannya menjadi legenda yang terus diceritakan hingga kini. Sampai sekarang, Rasputin tetap menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah Rusia. Banyak yang masih memperdebatkan apakah dia benar-benar memiliki kekuatan spiritual atau hanya seorang penipu ulung. Apakah dia orang suci yang tulus atau penipu yang haus kekuasaan? Kalian yang tentukan. Kisahnya tetap menjadi misteri yang memikat banyak orang. Bab 5 Helen Keller, melewati kegelapan, menembus keheningan. Ini adalah kisah tentang seorang wanita luar biasa yang mengatasi rintangan yang tampaknya mustahil. Helen Keller. Namanya mungkin sudah tidak asing lagi bagi banyak orang. Namanya jadi simbol semangat manusia untuk mengatasi keterbatasan. Dia adalah bukti hidup bahwa dengan tekad dan bantuan yang tepat, kita bisa mengatasi segala hal. Lahir di Alabama, Amerika Serikat, tahun 1980, Keller kena demam tinggi saat bayi yang bikin dia kehilangan penglihatan dan pendengaran. Kehilangan ini membuat dunianya berubah drastis. Bayangkan, hidup dalam dunia yang gelap dan sunyi. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya keheningan yang mendalam. Keller kecil sedih karena nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dia merasa terisolasi dan kesepian. Dia sering marah dan mengurung diri. Frustrasi dan kebingungan menjadi teman sehari-harinya. Tapi semuanya berubah ketika seorang guru hebat, Anne Sullivan, datang ke dalam hidupku. Kehadirannya membawa harapan baru. Sullivan pakai cara unik untuk mengajariku, yaitu dengan mengeja huruf-huruf ke telapak tanganku. Metode ini membuka pintu komunikasi yang sebelumnya tertutup rapat. Awalnya, aku susah mengerti, tapi dengan kesabaran Sullivan, akhirnya aku bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Setiap huruf yang dieja di tanganku adalah jendela baru ke dunia luar. Keller belajar membaca, menulis, bahkan berbicara.
Proses ini tidak mudah, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia sekolah sampai tinggi dan lulus dari Radcliffe College tahun 1904. Ini adalah pencapaian luar biasa bagi seseorang dengan keterbatasan seperti dia. Keller mengabdikan hidupnya untuk memperjuangkan hak-hak orang-orang disabilitas dan menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Dia menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Dia menulis banyak buku, termasuk kisah hidupnya yang terkenal, The Story of My Life. Buku ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Keller berkeliling dunia, berbicara di depan banyak orang, dan menunjukkan kalau keterbatasan fisik bukan halangan untuk meraih mimpi. Dia adalah bukti nyata bahwa semangat manusia tidak bisa dibatasi. Helen Keller meninggal dunia tahun 1968 di usia 87 tahun. Namun, warisannya terus hidup. Kisah hidupnya tetap abadi, mengingatkan kita bahwa keterbatasan itu relatif. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponsnya. Yang terpenting adalah semangat, kegigihan, dan rasa percaya diri untuk terus berjuang meraih mimpi. Helen Keller adalah contoh sempurna dari ketahanan dan keberanian manusia. Terima kasih sudah menonton. Keren-keren banget kan? Kisah hidup orang-orang hebat ini ngajarin kita tentang arti sebenarnya dari kekuatan, ketahanan, dan semangat manusia. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.